teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Dan kali ini bro, kita mau kasih lagi informasi sama kalian tentang laptop yang menyasar segmen konten kreator dari merek Asus yang memiliki tipe yang cukup banyak. Tapi kali ini kita milih dong di harga yang paling murah untuk segmen tersebut, untuk seri Asus VivoBook Pro 14 OLED yang tipenya adalah seri K3400PH dengan varian Core i5 yang dibanderol di harga Rp14.250.000. Ini laptop paling murah di segmen konten kreatornya punya Asus bro. Menurut saya ini lebih menguntungkan kalau kita head to head kan dengan produk yang lain, karena produk yang kita review ini memiliki fitur-fitur premium. Yang pertama adalah layarnya menggunakan panel OLED resolusi 2,8K, terus fitur-fitur jeroan yang cukup high performance series, contohnya prosesor sama VGA-nya. Sehingga kalau kita melihat secara kebutuhan, dengan laptop kayak gini akan cocok buat teman-teman yang suka kerjanya mobilitas tinggi, tapi kalian juga menjalankan software-software yang cukup berat, entah software sipil ataupun software untuk mengerjakan render gambar ataupun video. Karena dengan laptop seperti ini akan lebih efisien bro, ketimbang kalian membawa laptop yang gede-gede tebel-tebel kayak laptop gaming. Jadi akan memberatkan punggung kalian, serta juga akan memakan tempat, sehingga secara konsumsi daya pun mereka juga akan lebih boros dibandingkan produk yang seperti ini. Tapi kalau saya membahas seri untuk segmen konten kreator di seri K3400H ini, sebenarnya ada dua macam varian bro. Ada yang varian Intel i5, ada i7-nya juga. Kalau dibandingkan secara harga, ini terpautnya nggak begitu jauh. Kalau varian i7-nya itu hampir di harga 16 juta, antara 15.500 hingga 16 juta. Kalau varian Core i5-nya di harga 14 juta, lebih sedikit seperti yang kita review ini. Dan yang jelas kalau saya detailkan, ini laptop memiliki kompetitor dari saudaranya sendiri bro, karena dia juga mengeluarkan di varian AMD Ryzen series yang serinya M3401HC yang menggunakan VGA RTX 3050, dan harganya itu selisihnya cuma sedikit sekali bro. Kalau ini kan harganya 14.250, sementara yang varian Ryzen menggunakan RTX itu selisihnya di angka harga jualnya Rp14.799.000. Cuman selisih Rp550.000. Misalkan kalau saya tanya, teman-teman akan pilih yang mana? Di harga 14.800 dapat Ryzen 5 sama RTX 3050, atau milih varian ini pakai Core i5 dengan VGA GTX 1650? Pasti semuanya milih yang pakai RTX, itu wajar bro. Dan kalau saya melihat secara harga dan spek yang ada di dalamnya, keunggulannya memang di varian Ryzen sama RTX-nya. Tapi kalau kita melihat fitur yang lain, contohnya Thunderbolt, terus produk ini menggunakan Intel prosesor, ini akan ada satu value yang lebih. Karena kadang kalau kita berbicara secara kebutuhan, software-software itu tidak melulu support semua sama Intel, ada juga yang sebaliknya. Sehingga dengan adanya banyak pilihan seperti ini akan lebih menguntungkan buat teman-teman untuk memilih produk yang sesuai sama kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau umum-umum sekedar desain sih sebenarnya sama aja bro, kembali lagi sama kantong kalian cocok yang mana. Tapi kalau saya detailkan, memang keunggulan produk ini adalah dia menggunakan prosesor dari Intel yang 11300H dengan varian Core i5-nya. Sementara untuk speednya dia udah mencapai hingga 4,4 GHz yang menggunakan 4 core serta 8 thread. Terus prosesor ini juga dibekali dengan VGA Intel Iris Xe serta VGA GTX 1650 Mach-Q yang menggunakan TGP di angka 40 watt. Ini kalau secara TGP dia lebih tinggi dibandingkan varian yang RTX 3050 yang cuma 35 watt bro. Sehingga secara performance itu tidak terlalu signifikan dan cenderung hampir ada menang yang prosesor, ada yang menang VGA, ada juga menang konektivitas, ada juga yang menang cuman karena harga yang murah. Jadi nggak terlalu signifikan lah intinya perbedaannya kayak gitu. Tapi kalau kita melihat dari kelengkapan yang lain, ini laptop secara komponen itu juga dikasih sesuatu yang spesial, contohnya SSD. Jadi di sini dikasih SSD dari merek Intel yang memiliki kecepatan cukup kencang dengan kapasitas di angka 512 GB. Yang pas kita tes pakai software Clisas Mark, speednya itu mencapai di atas 3000-an bro. Ini yang enak bro, buat multitasking ataupun kalian sekedar menikmati entertainment, semuanya akan smooth dan tampilannya cukup elegan sekali. Terus sebagai pelengkap juga, ini laptop juga dibekali dengan Windows 11 sama Office 2021. Sehingga kalau kita membutuhkan apapun juga, tinggal make gak urah. Nah, jadi gini kawan, kalau kita ngebahas laptop yang memiliki model tipis seperti ini, namun di dalamnya itu terdapat kompon-kompon yang cukup powerful, otomatis kekhawatiran akan panas yang berlebih pasti akan ada bro. Tapi tenang,
di seri Asus seperti ini yang memang dikhususkan untuk content creator yang memiliki hardware komponen cukup powerful, dia itu dikasih solusi dengan cara ngasih dual buah fan yang akan benar-benar mengakomodasi panas yang dihasilkan oleh VGA sama prosesornya. Sehingga kalau kalian render dengan intensitas tinggi ataupun buat kalian main game, ini laptop akan tetap nyaman bro, tetap tenang meskipun ngedit di laptop setipis ini. Terus untuk fitur yang lain, produk ini juga memiliki software My Asus bro. Nah, di dalam software ini kita akan mendapatkan akses banyak kemudahan. Contohnya ini. Yang pertama, dengan dual fan-nya tadi kita bisa nyeting untuk perputaran fan-nya. Terus kita juga bisa memonitoring hardware kita yang perlu dimaksimalkan di mana. Contohnya baterai, pencahayaan ataupun yang lain. Dan dengan kemudahan seperti ini, saya yakin ini akan bisa lebih memudahkan merawat laptop dan kita bisa tahu kekurangan laptop ini di mana, terus kita maksimalnya seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita melihat modelnya, ini laptop modelnya terlihat sama semua bro. Untuk di segmen Asus VivoBook Pro 14 OLED ataupun yang seri 16 OLED. Jadi kalau didetailkan produk ini dia berbahan material dari aluminium untuk top cover, dan untuk sisi yang lain itu berbahan dari plastik ABS yang memiliki ciri khas logo Asus VivoBook yang terletak di bagian cover dengan ada aksen kotaknya seperti ini. Tapi yang jelas produk ini juga memiliki dua buah varian warna. Yang kita review ini dia warnanya silver, ada juga yang warna gelap yaitu warna biru gelap. Buat kalian yang malas merawat laptop, tetap saya sarankan warna yang gelap aja bro. Tapi overall, dari pengalaman saya pas menggunakan produk ini, yang paling nyaman itu memang layarnya bro. Waduh, layarnya ganteng banget. Bentar. Kalau saya ngebahas layar, ini kan akan panjangan lebar speknya. Jadi ini laptop layarnya itu dia dikasih ukuran 14 inch dengan bezel tipis di semua sisinya, serta menggunakan panel OLED dengan resolusi di 2,8K. Wah, ini yang nyaman. Kalian mau nonton film, kalian mau edit-edit, ataupun kalian mau gaming, di laptop layar seperti ini akan rasa adem banget meskipun berlama-lama menggunakan laptop setipis ini. Dan kalau saya detailkan juga, produk ini layarnya itu memiliki akurasi layar yang cukup tinggi menggunakan 100% DCI P3, serta dia juga memiliki kecerahan layar di angka 600 nit dan refresh rate di angka 90 Hz serta respon time di angka 0,2 milisecond. Dengan spek panjang kali lebar seperti ini, kalian mau ngapain aja udah masuk dan pasti nyaman bro. Terus ini laptop kan juga dikasih kelengkapan bro. Untuk sistem security-nya ada dua macam. Yang pertama di kamera yang ada privacy shutter dengan resolusi di angka 720p, dan yang satu untuk sistem security-nya itu ada fingerprint yang terletak pada keyboard di tombol power on off sini. Sehingga ini laptop kalau kita nyalakan di tombol power ini akan memudahkan mengaksesnya karena sistem security untuk fingerprintnya jadi satu di sini. Tinggal on langsung login bro. Ini adalah kemudahan yang dimiliki di varian Asus VivoBook Pro 14 OLED. Tapi kalau ngomongin experience soal mengetikkan, ini produk juga nyaman kok bro, karena dia dikasih key travel yang cukup nyaman meskipun model desainnya nggak semewah di seri Pro X series. Tapi dia juga tetap memiliki fitur backlight, terus untuk touchpadnya juga tetap lebar, cuman touchpadnya juga tidak memiliki fitur untuk dial pad. Tapi overall kalau kita menggunakan touchpad seperti ini untuk kerja desain tanpa mouse, ini juga akan sangat nyaman sekali bro, karena model bentuknya pas di tengah-tengah dan ukurannya cukup lebar serta diklik juga cukup renyah. Dan sebagai pelengkap, laptop ini juga memiliki fitur-fitur colokan serta konektivitas yang cukup menjanjikan untuk berbagai aktivitas kalian. Contohnya, highlight dari produk ini, dia itu memiliki colokan Thunderbolt yang bisa kita gunakan untuk ngecas ataupun kita bisa gunakan untuk DisplayPort. Dan untuk colokan yang lain, ini laptop juga memiliki port HDMI, ada juga port USB tipe A, ada juga jack 3.5 sama port card reader. Sehingga yang absen di sini cuman colokan untuk RJ45. Sedangkan kalau kita membahas untuk konektivitasnya, nggak usah khawatir bro. Di varian seri premium seperti ini, pastinya sudah menggunakan Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.0. Kalau kita ingin konektivitas cepat, ya pakai Wi-Fi 6 dong. Oke teman-teman semuanya, waktunya saya ngasih data tentang informasi untuk pemakaian daya tahan baterai bro. Ini laptop kan dia memiliki baterai yang ukurannya cukup gede di angka 3 sel dan 63 Wh. Yang kalau digunakan, ini laptop mampu bertahan hingga 4-5 jam kerja. Dan yang pasti adaptornya juga agak gede bro, karena konsumsi daya yang cukup gede yang dibutuhkan oleh prosesor sama VGA tadi. Otomatis dia tegangannya itu butuh di angka 120 watt. Nggak sama seperti laptop yang konvensional yang cuman maksimal di angka 65 watt.
Dan untuk colokannya, adaptornya itu dia bulat. Namun misalkan kalian ketinggalan chargernya, di varian Intelnya ini kan dia bisa kita cas lewat USB tipe C yang support buat Thunderbolt juga. Enak banget di varian ini bro. Selain murah, fitur-fiturnya juga colokannya cukup lengkap. Oke, lanjut lagi deh. Pas kita nyobain produk ini, yang nyaman adalah untuk entertainment bro. Karena ini produk dibekali dengan audio dari Harman Kardon yang otomatis akan membuat mood kita enak pas lagi dengerin musik ataupun pas kita nonton untuk film. Dan yang terakhir, kita juga akan ngetes produk ini untuk tes gaming, tes suhu, dan juga akan kita tes secara benchmark. Supaya nanti kalau beli, kalian bisa benar-benar memilah antara varian yang ini, yang ETX ataupun RTX, ataupun dibandingkan sama produk yang lainnya. Yang jelas, ini dia dikasih harga yang paling murah oleh Asus di segmen konten kreator. Oke kawan, akhirnya selesai juga ulasan review mengenai Asus VivoBook Pro 14 OLED di seri K3400PH yang menggunakan varian Intel Core i5 serta dibanderol di harga 14 jutaan. Ya kalau dirangkum semua, tetap ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan untuk produk ini paling kelihatan pada memorinya yang nggak bisa di-upgrade. Jadi otomatis kalau kalian menginginkan performa RAM 16GB, harus mengeluarkan uang yang lebih banyak dengan cara memilih tipe atasnya. Cuman kalau kita melihat dari segi kelebihan, ini laptop menurut saya sangat mewah sekali bro, terutama layar yang ada di sini. Dengan panel OLED, resolusi 2,8K, terus jeroan-jeroannya high performance series, ini akan menunjang semua aktivitas kebutuhan kita dan software-software berat yang lainnya ataupun untuk gaming. Jadi ya wis, digas saja dibungkus. Kalau kurangnya kurang, maksudnya uangnya kurang, bisa ditabung dulu, nanti bisa beli produk seperti ini biar bisa awet untuk beberapa tahun ke depan. Dan mungkin ini aja sih informasi yang bisa sampaikan. Sampai jumpa lagi bersama saya, Sam Udin, and see you next time, next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.